Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal UAS Fisika Mekanika tahun 2017. Perkenalkan, nama saya Stefanus Pragariwanto yang akan membahas nomor 1 dan 2, dan untuk nomor 3 dan 4 akan dibahas oleh teman saya, Sultan Ahmad Nuha. Langsung aja kita masuk ke soalnya. Seseorang menahan bola seberat 20 Newton. Berat dari lengan bawah adalah 65 Newton dengan pusat berat 10 cm dari ujung sendi. Keadaan tersebut dimodelkan sebagai sebuah sistem balok dan tali. Tegangan tali pada model menggambarkan tegangan yang dialami oleh otot atau TM. Dan gaya reaksi pada engsel menggambarkan gaya reaksi pada sendi, Rx dan juga Ry. Pertanyaannya, gambarkan diagram benda bebas untuk model di atas. Berapakah tegangan yang dialami oleh otot dan berapakah gaya-gaya reaksi pada sendi? Jadi gambar di sini tuh sebagai permisalan untuk tangan manusianya. Di sini ada sudutnya 20 derajat, tapi di bagian atas. Jadi saya akan menggunakan sudut yang ada di bagian bawah sini. Dan cara mendapatkan sudut di sini itu 90 derajat dikurangi 20 derajat menjadi 70 derajat. Jadi nanti saya akan menggunakan 70 derajat untuk sendian di sini. Langsung aja kita masuk ke pembahasan soalnya. Nah, di sini ada berat dari baloknya 20 Newton, berat dari tangan atau tiangnya 65 Newton. Terus ini tadi sudutnya 20 derajat. Cuman tadi saya udah kasih tahu, saya akan pakai 70 derajat. Terus ini juga ada lengan keseluruhannya, ada 35 cm. Terus ini ada lengan berat lengan dan LTM 3,5 cm. Lalu pertanyaan yang pertama, gambarkan diagram gaya. Jadi, hal yang harus kita lakukan dalam mengerjakan soal fisika adalah memang menggambar diagram gayanya dulu, biar gampang. Di sini saya mulai dari yang paling kanan. Karena di sini ada balok yang menggantung, sudah jelas, berarti gaya beratnya mengarah ke bawah sebesar 20 Newton, dan jangan lupa ada tiangnya yang memiliki berat ke arah bawah juga 65 Newton. Nah, lalu di sini ada bagian talinya atau ototnya. Ini kita gambar komponen-komponen gayanya. Ada tegangan yang ke atas kita sebut sebagai Ty, ada tegangan tali yang horizontal kita sebut sebagai Tx. Dan jangan lupa tegangan tali atau tegangan dari otot itu sendiri. Lalu sini Ry dan Rx itu sebagai gaya reaksi pada sendi. Nah, itu tadi gambarnya. Selanjutnya yang B. Berapakah tegangan yang dialami oleh otot? Nah, untuk mempermudah pengerjaannya, kita bisa melakukan peninjauan gaya-gaya pada sumbu X dan juga Y terlebih dahulu, supaya kita nanti mudah ke bawahnya. Nah, untuk sumbu X, karena ini berada dalam kesetimbangan yang setimbang, maka resultan gayanya baik di Fx maupun Fy itu 0. Dan pada gambar ini, gaya-gaya yang ada pada X itu adalah Tx, ini permisalan di sini, sebagai komponen gaya dari Tm, dan juga ada Rx di sini. Nah, karena mereka berlawan arah, maka mereka dikurangkan, dan hasilnya adalah Rx sama dengan Tx. Ini akan menjadi persamaan pertama. Lalu kita tinjau juga di sumbu Y-nya. Sama, sumbu Y-nya juga resultan gayanya 0, karena kesetimbangan statis. Kita lihat di sini di sumbu Y-nya ada apa aja. Yang ke arah atas ada Ry dan juga Ty. Lalu yang ke bawah ada Wt dan juga Wb. Jadi Ty tambah Ry dikurang Wt dikurang Wb sama dengan 0. Lalu tinggal dipindah ruaskan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang B. Meninjau torsinya. Untuk meninjau torsi, kita memerlukan satu titik yang dijadikan sumbu. Nah, di sini saya menggunakan engsel sebagai sumbunya. Dan karena ada dalam kesetimbangan statik, maka resultan torsinya sama dengan 0. Jangan lupa, torsi itu rumusnya gayanya dikali lengannya. Kayak contohnya, ini Ty dikali LTM. Kenapa? Karena di sini gayanya Ty dan dikali dengan panjang lengannya. Panjang lengannya itu LTM. Itu dari sini, dari
titik TY ini ke pusat sumbunya. Seperti itu. Berlaku juga untuk WT dikali LT, WB dikali LB. Nah, ini tuh dikurang WT kali LT dan dikurang WB kali LB karena berlawanan arah dengan TY dan LTM. Jadinya harus dikurang. Setelah itu, tinggal dipindah ruaskan saja. Nah, jangan lupa, di sini TY itu masih harus dijabarkan dalam bentuk sin kostan. Menjadi TM dikali sin 70 derajat. Nah, tadi yang udah saya jelaskan, saya menggunakan 70 derajat supaya mudah dalam penggunaan sin kostannya. Jadi kan, kita mau cari TY-nya nih, yang ke arah atas. Rumus dari sin itu kan, depan dibagi miring, demi. Jadi, tinggal pakai aja sin 70 derajat, karena yang kita cari itu yang ke arah atasnya, demi. Depan dari 70 derajat dan miring dari 70 derajat. Udah seperti itu, tinggal kita masukkan saja angkanya. Dan di sini masih menggunakan sentimeter, karena nanti ujung-ujungnya bisa dicoret. Kali 10 pangkat min 2-nya itu bisa dicoret, jadi nggak masalah kalau pakai sentimeter. Dan jadilah TM sama dengan 410,468 Newton. Lalu untuk C-nya, gaya-gaya pada reaksi sendi, itu tinggal pakai persamaan 1 di sini, dan juga persamaan 2 di sini. Jangan lupa, TX masih harus dijabarkan menjadi TM.cos 70 derajat, dan didapatkanlah RX 140,338 Newton. Persamaan 2-nya sama, tinggal dimasukin aja angkanya, dan mendapatkan negatif 300 Newton. Maka arahnya ke bawah. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Di sini karena tidak ada yang harus terlalu diperhatikan, jadi bisa kalian baca aja di soalnya. Cuman di sini ada hal yang harus kita ingat. Di soal ini dia meminta bahwa V1-nya disebut sebagai V besar dan V kecilnya disebut sebagai V kecil. Begitu juga dengan luas penampangnya. Luas penampang 1 disebut A besar dan luas penampang 2 disebut A kecil. Oke, langsung masuk aja ke pembahasan soalnya. Yang tadi saya sebut, V1 diri V besar, A1 A besar, V2 V kecil, A2 A kecil. Yang ditanya rasio kecepatan V terhadap V, B pembuktian rumus ini. Nah, untuk yang A, kita bisa menggunakan hukum kontinuitas, yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. Terus kita tinggal pindahkan saja menjadi seperti ini. Dengan luas penampang A besar lebih besar dari A kecil. Kesimpulannya, V berbanding terbalik dengan A besar. Nah, untuk yang B-nya, kita kan disuruh membuktikan rumusnya. Hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah meninjau penggunaan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli yang ini tuh udah basic banget, di semua buku pasti ada. Tapi di rumus ini, kita masih menemukan H1 dan juga H2. Cuman kan karena pada venturimeter itu nggak ada perbedaan ketinggian, jadi kita bisa mengganti H1 dan H2 menjadi H saja, karena tidak ada perbedaan ketinggian. Karena rho GH di ruas yang sebelah kiri dan rho GH di ruas sebelah kanan sudah sama, kita bisa mencoret saja, supaya lebih mudah. Dan didapatkanlah dari hukum Bernoulli seperti ini. Dan ini menjadi persamaan 2. Selanjutnya, kita masuk lagi ke persamaan 1. Persamaan kontinuitas. Tadi kan rumusnya A besar dikali V besar sama dengan A kecil dikali V kecil. Ini tinggal kita otak-atik aja dan didapatkan persamaan 3 dengan V kecil sama dengan A besar dikali V besar per A kecil. Nah, dari persamaan 3 ini, kita tinggal masukkan ke persamaan 2. Lebih tepatnya ke bagian sini nih. Nih, kan ada V kecil kuadrat. Itu kita ganti menjadi persamaan 3. Makanya di sini V kecilnya tadi berubah jadi A besar dikali V besar per A kecil. Dan tadi kan P1-nya masih di sebelah kiri nih. Tinggal kita pindahkan saja ke sebelah kanan menjadi P2 dikurang P1. Seperti ini. Nah, karena P2 dikurang P1 sama dengan delta P,
kita tulis saja data P supaya lebih mudah. Makanya menjadi seperti ini. Setelah itu, setengah row A besar kali V besar per A kecil kuadrat, kita pindahkan saja ke kanan. Seperti ini. Oh ya, ini saya tulis 2 kali. Mohon maaf ya. Jadi nggak usah bingung apa yang terjadi di sini. Selanjutnya, ini kenapa bisa muncul A kuadrat per A kuadrat? Nah, ini kan karena pengurangan ya. Pengurangan. Kita mau mengurang ini, yang sebelah sini, dikurang dengan yang ini kan. Nah, biar bisa dikurang, kita harus dikalikan dengan A kuadrat per A kuadrat. Karena ini yang di bawah ini, penyebutnya itu A kuadrat. Jadi istilahnya itu kan sama aja kayak 1 dikurang A besar kuadrat per A2 kuadrat. Nah, 1 itu bisa kita ganti menjadi A kuadrat, A kecil kuadrat per A kecil kuadrat. Ini biar bisa dikurang aja. Jadi, kita kali A kuadrat per A kuadrat yang sebelah kiri. Makanya, karena udah bisa dikurang dan bisa dikeluarkan, setengah row V besar kuadratnya itu tinggal dikeluarkan aja, dan jadilah seperti ini. Nah, kalau udah jadi seperti ini, sebetulnya tinggal dipindah-pindah ruas aja, gak usah bingung, dan jadilah V seperti ini. Dan karena V-nya sesuai dengan yang ditanyakan di soal, maka rumus yang ditanyakan di soal itu terbukti.